Oke, selamat sore menjelang malam. Nah, kita hadir lagi di acara Ngebom. Ngobrol enak bareng Omong. Apa kabar men hari ini? Aduh gila, padet banget hari ini ya. Bukan main. Gila, tamu datang keluar masuk ya, apaan aja gitu ya. Iya, Kita sore ini nungguin si beliau nih sampai sore, tapi nggak apa-apa deh. Kita kedatangan tamu narasumber yang kalau kata gue sih, dewanya logistik lah men. Anjay. Siapa nih? Kita Berlebihan ya, berlebihan. Kita cabut Om Benny. Om Benny Troben. Selamat sore Om Benny. Ya, sore. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gue udah lama gak ketemu lo Om. Serius. Ya. Berapa dekade tuh, anjay. Sibuk banget nih beliau. Gue tuh ngundang dia tuh berapa kali. Ntar aja mam. Waduh, gue bilang. Gue lagi di Surabaya mam. Gue lagi di Kupang. Buset, jauh-jauh banget mainnya men. Yang rencana episode 1 baru terrealisasi episode ke-7 nih. Iya, dia harusnya yang pertama nih. Gokil. Nih, dia yang pertama gue undang. Jadi setelah dia nih baru yang lain mau pada datang katanya. Waduh, gue bilang PR banget nih gue bilang. Oke, Om Ben, gue pengen sedikit spill tentang perjalanan bisnis lu nih, mulai dari bawah sampai detik ini udah punya Troben, dia udah punya Klik sama Troben ya, berarti Troben yang kedua ya? Iya. Apa dulu ada lagi sebelum Troben? Oh, udah banyak sih usaha-usaha yang lainnya. Jadi saya itu mulai usaha itu dari umur 24. 24 tahun? Ya. Mulai usaha tuh? Iya. Tapi sebelumnya kerja dulu kan? Saya kerja sebelumnya pelayaran. Wih, ABK. kebanyakan orang pelayaran. Saya sempat kerja di Jakarta itu di Sarina itu 11 bulan. Oh. Udah 11 bulan saya ngerasa bukan jiwa saya lah di situ. Dengan rutinitas yang pasti tiap hari itu saya ngerasa bukan saya itu. Saya tersiksa gitu. Jadi saya udah bilang 11 bulan saya harus out dari sini sebelum habis kontrak. Oh, iya. Jadi pas mau perpanjang kontrak ya saya bilang pas di bulan 11 enggak, saya pilih out aja. Di ngapain tuh kerjanya Om? Kenapa? Kerja apaan 11 bulan? Itu di Sarina. Sarina ngapain? Sarina Tamrin. Di Pelayaran? Bukan. Apa? Di Jakartanya di Sarina Tamrin itu yang 11 bulan. Sebelumnya saya pelayaran, macam-macam lah, saya pindah-pindah kapal gitu. Kurang lebih 3 tahun lah melanglang buana nggak karu-karuan. Akhirnya saya disuruh ke Jakarta, pulang ke Jakarta. Kerja Sarina itu cuma 11 bulan, saya out. Habis itu saya kerja lagi 6 bulan, habis itu sudah nggak pernah kerja lagi di orang. Saya mutusin untuk jadi entrepreneur lah. Sejak umur 24 itu. Itu sampai sekarang. Keputusan bisa buka kargo itu dari mana? Kenapa? Keputusan gue bisnis kargo deh, jadi entrepreneur kargo. Enggak sih, dulunya kan saya kan bangkrut udah 2 kali tuh kolaps di usaha-usaha yang lain. Oh, sebelum kargo? Iya, sebelum ada kargo. Lagi tuh? Naik, udah tinggi, tajir, jatuh, tajir lagi, jatuh. Set, berapa kali jatuh? Iya, yang kedua itu saya cukup lama bangun dulu jasa kurir ekspres. Oh. Dulu agak sama dengan Gojek tuh. Oh. Sama dengan Gojek. Tahun 2011 2012 gitulah. Oke. Saya bangun kurir itu tahun 2009. Jadi Gojek itu lahir tahun 2011. Oke. Berarti jadi idenya... sebenarnya si Gojek itu tahu juga dengan Sacha Express. Tahu dengan gua walaupun nggak tahu orang, kita kan di bisnis itu pasti tahu dong. Iya, pasti kita tes. Kan. Pasti tahu. Tes lapangan kan? Iya. Kalau pas saya biasa itu kalau pas kurirnya sudah habis tapi order masih, saya tetap turun jadi kurir gitu. Saya tetap jadi kurir. Nah, ada satu order yang saya tolak. Saya bilang ke anak-anak saya tolak. Yang ini saya ambil, saya yang turun. Gak lama kan kurir Gojeknya datang. Jadi saya tahu, oh berarti orang pakai Gojek itu setelah Sacha Express udah kurirnya udah habis. Oh. Karena waktu itu tarif Gojek mahal. Iya. Baru-baru. Tarif kita murah banget waktu itu. Iya. Jadi sekitar 3-4 tahun di situ saya ditempa total tuh. Tapi di aplikasi juga sama kayak Gojek? Gojek nggak awal-awal kan nggak mengenal aplikasi, dia cuma nongkrong-nongkrong orang dia pakai lewat jaket telepon, aja. bro.
Lewat telepon, ada lewat adminnya. telepon. Bukannya langsung aplikasi dia? Enggak, Belum ada. aplikasi dia 2015. Baru ada aplikasi itu ya? Iya, setelah saya putuskan kurir, saya ngerasa nggak kuat lagi bisnis kurir, karena ngurusin kurir itu kan setengah mati itu. Betul. Setengah mati. Banyak banget orangnya ya. Orangnya banyak, order kita nge-push supaya ordernya banyak. Setelah ordernya banyak, ada yang rantai putus lah, ada yang nggak masuk lah, kecaban lah, inilah. Jadi setiap hari itu saya darting gitu, setiap hari gitu. Sampai akhirnya saya pikir ada orang bilang itu sakit apa tuh? Yang Tensi. sebentar Iya, happy, tensi. sebentar sedih, sakit apa namanya? Sakit apa tuh? Sakit apa? Ya? Sakit grafik. Bipolar. Sakit, Bipolar. Sampai orang bilang saya tuh kena bipolar gitu. Karena sebentar saya happy banget, orderan banyak, alhamdulillah. Jarak 1 menit kemudian dengar kurir ini nggak bisa dihubungin, kuenya dikirim ke orang, macam-macam, meledak langsung. Jadi tiap hari itu, dan terus pada akhirnya saya bisnis kargo juga itu nggak pernah bekerja di perusahaan kargo, dan nggak ada orang yang ngajarin saya kargo, itu nggak ada. Wih, Ya nggak ada. asli Jadi, otodidak. iya, jadi waktu itu saya waktu awal-awal 2014 kalau nggak salah itu kan Twitter tuh. Ya. Lagi Terus- rame tuh. Twitter. Terus saya temenan tuh sama CSM Kargo yang di Manggarai. Oke. Tahu kan ya? Ah. CSM Kargo. Akhirnya diajak inilah sama dia. Join? Diajak ngopi-ngopi. Oke. Saya ketemulah ngopi-ngopi. Dan dia tahu saya aktif di web segala macam. Oh. Saya tentang digital marketing itu dari tahun 2009. Oh, mulai Saya digital otodidak, marketing belajar ya. sendiri terus berapa tahun. Terus pada akhirnya kenal sama si Pak Erlambang. Dia ngobrol sama saya, kenapa nggak buka kargo gitu. Saya bilang, iya kan orang awam pada waktu itu pasti mikirnya, mau berapa miliar duit. Iya betul. Iya kan? Modalnya gede. Iya kan, pikiran saya harus buka cabang di mana-mana. Waduh, saya nggak punya duit sebanyak itu. Iya. Saya bilang gitu. Oh enggak, gampang kok. Katanya kamu markup aja harga saya. Kamu markup harga saya, nanti kalau udah barang gimana? Kayak kasih ke saya katanya. Iya. Oh gitu aja. Ya. Langsung saya pasang tuh di website saya tuh. Boom, langsung meledak. Pada waktu itu orang nggak ada tahu, Google nggak ada tahu. Di waktu itu ya, waktu itu sih yang ada itu Kargonesia doang, Oh, KBN. Pak Om Ajis. Saya tahu banget itu. Iya. Yang lainnya nggak ada. Saya langsung melonjak gitu. Ada kiriman. Tapi saya juga bingung. Mau ngirim ini kemana? ada kiriman ini ke Pontianak. Saya juga bingung. Iya. Saya minta tolong ke si Pak Lama CSM Kargo untuk ngambil, nggak bisa. Loh, saya bingung, saya udah deal dengan customer. Jadi saya pergi ke pangkalan tuh, Bang, bisa nggak ambilin barang dari Kelapa Gading Pangkalan atau ke mobil? Manggarai? Iya. Oke. Waktu itu kan belum ada Gojek. Iya. Gojeknya belum pakai aplikasi. Betul. Belum dia, Belum, masih belum. manual sama kayak Sacha Express. Ah. Terus pada waktu itu saya pergilah sama itu, nyewain. Datang itu ke tempat rukonya orang itu. Barang itu ada 500 kilo. Ya, ini gimana ngangkatnya? Ih, saya juga nggak tahu gimana ngangkatnya. Saya nggak tahu juga ngangkatnya. Ya nggak tahu. Itu orang-orang pokoknya dia naikin ini. Jadi pertama kali dia naikin itu. Lu ikut tuh? Ikut. Gue Ikut pakai pick up? motor Oh. smash. Pakai. Ngawal lah ya. Awal, betul. Awal. Itu mobil pickup itu langsung masuk. Masuk. Pokoknya bener-bener buta. Nggak ngerti standarnya pickup muatannya berapa segala macam. Begitu diantar ke sana, orangnya kan agak curiga jadi ikut. Begitu ikut, tahu ternyata saya cuma ngelempar ke orang. Dan saya tempel-tempelin itu, anak buahnya bilang, Bang jangan ditempel-tempel begitu. Lah ini kan kiriman Sacha Express, bilang gitu. Nanti orang sana bingung, enggak usah. Katanya. Sekali Oh, dilakban sama dia. saya lakban Oke. untuk surat jalan bahwa ini Sacha Express. Oh, tuh. Biar Sacha Express terkenal. Oke. Pikirannya pada waktu itu. Terus kedua, saya perhatiin di kedua kalau atau ketiga atau keempat saya tahu ini lempar-lemparan. Kiriman barang itu. Oke. Oh, lempar-lemparan gini caranya. Jadi gitu. Langsung saya add seluruh temannya dia. Di sosmed. Sosmed. Di waktu itu di Twitter dong. Oke. Di Twitter. Habis itu di Facebook. Saya add semua. Dan saya masih belum berani melakukan kerjasama. Betul. Karena pada waktu itu standar saya untuk bekerja sama dengan orang itu, nama orang tersebut harus saya googling dulu dan harus bersih. Kedua, nomor handphone orang itu harus saya searching dulu, harus bersih juga. Terus nama orang itu, nomor rekeningnya harus saya searching dulu semuanya. Ketika itu clear semua, saya boleh kerjasama.
Cuman karena pada waktu itu kan orang awam semua itu orang-orang Iya. Surabaya. Pokoknya orang-orang kargo, taunya punyanya Facebook doang. Iya. Kan takut kita punya Rata-rata perorangan lagi. Iya. Dan dari situlah saya mulai apa ya? Coba. Karena orang Surabaya nawarin. Terus kalau saya ngasih barang ke kamu, dari sini ke Jakarta ke Surabayanya pakai apa? Saya bilang itu. Biasanya pakai siapa? Saya bisa pakai CSM dari sini langsung door. Oh enggak, kamu pakai truk ini aja. Truknya siapa gitu. Seawam itu. Sampai nggak tahu tuh ya. Akhirnya saya buka juga kontainer, bisa juga ngirim kontainer segala macam. Terus sama pikiran saya, harus punya kapal, Iya. paham ya? Harus punya truk. Pertama kali saya pasang di website, langsung 11 kontainer punyanya Quick, alat-alat pertanian. Wih, langsung Tapi waktu tuh. itu saya ngambil untungnya satu kontainer, masa ngambil untung 10 juta, kecil menurut saya. 20 juta saya maunya. Dan karena kita goblok itu kadang-kadang orang goblok tuh untung. Iya. Iya, benar. Karena vibrasi kita bilang uang segini nih kecil. Iya. Jadi kayaknya gampang aja gitu. Betul. Gampang gitu dan orang deal Mau. mau. Dan dari situ saya mulai lempar-lemparan langsung saya mengerti bahwa harus seperti apa gitu. Oke. Dan langsung saya sewa ruko besar habis setahun saya langsung pindah lagi, besar lagi, saya pindah lagi dan sampai sekarang. Itulah luar klik biasa. logistik terjadi lah ya. Ya gitu. Awal mulai klik logistik tuh ya. Iya betul. Jadi nggak ada belajar, nggak ada saya nyolong customer orang atau penyakitin teman-teman itu nggak ada sama sekali saya. Berarti emang konsepnya dari Google Ads bro. Ya betul. Sama pengalaman pengen tahu dia lebih. Iya tinggi. Ya. Dia orangnya kayak gitu emang. Kalau gue perhatiin. Iya jadi tinggal pasang dulu aja, nanti kan kita tahu sendiri. Iya. Nah, kita pasang, nyaloin ke teman, udah ngerti, ya udahlah, ya 1-2 shipment itu biarin aja dimakan sama teman, itu kita hitung sekolah kita ke teman. Betul. Jadi maksudnya setelah kita tahu juga maksudnya gini. Saya tuh biasanya saya pakai teman. Setelah saya tahu kos sebenarnya, saya nggak akan ganggu ini. Ini jalan aja, biar aja dimakan dia. Tapi kedua ketiga baru saya sendiri. Kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi konsepnya gitu, belajar dari pengalaman. Tapi Ya. dibohongin juga pernah kan? Dibohongin di kargo. Iya. Hampir ya, tapi orang nggak bisa bohongin saya. Akhirnya nggak bisa. Hampir iya tapi gimana itu ceritanya? Hampir. Saya orang ceritain ngajak gini, ngomongin. saya ceritain dua pengalaman saya menurut saya sangat buat saya sangat keren. Berkesan. Iya. Buat saya sangat keren. Jadi waktu itu saya masih ngantor di Kalibata, saya ada pengiriman barang itu panjangnya 6 meter lebih sedikit. Oke. Itu kan harus pakai kontainer 21 feet. 21 feet di Jakarta ini waktu itu nggak ada. Betul. Jadi saya telepon orang Surabaya, dia bilang ada. Ya udah saya sewa truk, saya berangkatin lah ke Surabaya. Begitu sampai Surabaya diterima oleh teman saya itu, teman saya ini rupanya disubkan ke orang lain lagi. Oh lempar lagi. Subkan ke orang lain lagi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kontainer nggak jelas kontainernya di mana. Ditanyain kontainer di mana. Belum sandar nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin belum sandar. Kontainernya di mana? Kapalnya apa? Akhirnya orang saya tracking, ternyata barang tersebut sudah ditarakan itu 2 minggu. Sudah 2 minggu. Belum Saya minta ditarik. siapa itu yang pengirim? Ternyata namanya PT. Nama ininya Pak. Akhirnya saya telepon, Pak kenapa barang saya ditahan? Oh mohon maaf Pak, saya nggak kenal dengan Bapak, saya kenalnya dengan dia bilang gitu. Jadi urusan Bapak urusannya dengan saya telepon ternyata itu ada utang 250 juta ke perusahaan ini. Jadi jaminannya kontainer saya ini. Buset, jadi jaminan. Jadi ini orang nggak akan ngelepas sebelum lunas. Utangnya dibayar. Ya. Ya. Ini menurut saya kerennya. Gitu. Saya tuh biasa memaksa otak saya tuh untuk nyari jalan keluar. Gitu. Jadi saya mikir keras waktu itu. Orang Pertamina udah ngamuk-ngamuk nih. Iya, Barang iya. Pertamina mau Betul. nyebrang. Orang Pertamina ini mau sewain kapal. Karena alasannya waktu itu nggak ada kapal nyebrang ke Pulau Bunyu. Nggak ada. Jadi dia bilang saya siapin kapal. Di mana barangnya saya jemput? Ngamuk-ngamuk tuh. Udah saya mikir gimana nih caranya pusing. Karena juga nggak bisa apa-apa. Ngasih solusi ya. Ya ditekan utangmu bayar 20 juta. Iya.
Dan dia nggak mungkin. Hari waktu itu saya mikir keras. Saya bilang, teng gitu. Oke. Saya telepon. Untuk shipment ini ada invoice-nya nggak? Ada katanya. Berapa? 14 juta. Kirim saya. Udah kirim saya, ini invoice-nya 14 juta. Langsung saya bilang ke tim saya, bayar sekarang. Bayar sekarang 14 juta. Terus bayar. Saya kasih tahu ke orang yang pemilik barangnya, kita harus terus terang. Betul. Kalau ketemu masalah begini harus terus terang. Betul. Jadi ini barang sudah beres semua Pak, dan ini sudah dibayar. Dan orangnya nggak mau lepas, belum itu. Orang itu belum tahu. Iya. Orang itu belum tahu. Si yang udah ditarakan ke nih. Surabaya. Oke, ke Surabaya lah. Saya besoknya. Saya telepon, besok lu harus ketemu gua. Besok harus ketemu gua di kantornya itu. Oke, siap. Rupanya udah siap. Di Surabaya. Ada lawyernya segala macam. Disangka dia saya akan datang kosong minta lepasin tuh barang. Enggak. Saya datang duduk. Oke. Ini cerita banyak. Gini aja, Pak. Pak kirim barang ke Bapak. Satu kontainer dan Bapak nagih. Ini tagihannya. Kemarin sudah saya bayar lunas ini. Apa Bapak nahan barang saya? Lunas itu. Pengacaranya diam aja ya. Wah, ribut. Saya nggak mau tahu. Bilang, tolong lu beresin. Bilang, tolong lu beresin. Gue pergi dulu. Beresin Pak dia. Gue pergi tuh makan lontong balap. Lepas saya pulang, katanya udah beres. Oke. Udah beres, kontainer saya bisa lepas, orang tersenyum senang. Besoknya bisa dibongkar tuh kontainer. Saya tarik, customer senang. 2 bulan kemudian, saya ditelepon sama rumah di mana? Kenapa emang? Hilang dia, saya belum tahu ininya, bayarannya segala macam, belum apa tuh? Belum bayar dia bilang. Oh jadi Bapak mau nangkep dia? Iya gini, besok ada kontainer saya, ada boat saya masuk ke Sorong yang handle. Besok siang jam 12 masuk Surabaya. Bapak intai aja dari jauh, pasti ada karena kontainer saya lewat. Beneran Pak? Pasti iya bener. Terus saya mikir saya malamnya, lu kan bajingan juga bikin susah gua. Iya kan? Ya akhirnya gua telepon Pak. Bro besok jangan keluar dari mobil. Iya. Kenapa? Lu gua kasih tahu mau ditangkap orang itu. Bro makasih banyak ya. Kata saya deh, bener yang keluar. Besoknya lobet saya lewat bener tuh. Di foto sama si ini apa ya barangnya? Iya betul, pasti nggak jauh dari situ. Aduh Pak, makasih banyak ya Pak ya. Gitu. Paham ya di sini ya. 2 orang kurang ajar yang mau ngerjain saya, pada akhirnya makasih semuanya ke saya. Dan yang menang siapa? Saya. Paham ya? Itu salah satu, dan ada cerita-cerita lainnya kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya bagaimana saya bisa kayak gitu ya, ya dari perjalanan tadi sih. Oke Om, berarti itu pengalaman terberat sebenarnya pada saat Oh ada lagi yang lain juga. Yang di kargo itu ada lagi. Banyak sih yang terberat juga yang modelnya begitu. Ini saya ceritain lagi. Dengan Pak juga. Saya kirim malah 32 ton. Ini 32 ton. Saya tahu nih orang mafia gitu. Begitu sampai Surabaya, saya udah utus orang Surabaya. Awasin alat berat saya, kamu saya kasih per malam 3 juta. Awasin situ. Udah awasin bener ini. Naik ke kapal LCT. Karena mau dikirim ke Nabire. Telepon si bro, itu udah naik di LCT. Lu bayar. Nggak bisa. Bilang. Kok nggak bisa? Maaf ya, gue denger lu mafia. Gue bayar ke lu, ntar lu nggak bayar ke kapal. Gue wow nggak bisa gitu bro. Lu nggak bisa bilang nggak bisa. Orang gue ada dekat situ. Lu kalau nggak mau nurutin mau gue, orang gue naik ke kapal ketemu dengan ownernya, gue yang bayar langsung. Lu gak dapet duit. Jangan gitu dong. Makanya nurut aja gue. Kasih gue orang nomor kapalnya dan gue bayar ke kapalnya. Untung lu gue bayar nanti setelah beres. Tapi bener Bo, lu gak punya pilihan selain nurut sama gue. Tapi setelah beres gue transfer ke dia. Aku dia. Dan dia gak peduli untungnya berapa tuh ya? Oh enggak, sesuai kesepakatan dong. Saya waktu itu di 165 atau 175 kalau nggak salah deh. Sementara ke kapal itu kalau nggak salah 120. Sisanya tetap gue bayar ke dia. Tuh ya gue kasih dia. Jadi ya jaga nama baik lah walaupun dengan mereka. Dan akhirnya ya dia pun untung, saya juga untung. Betul. Sama-sama selamat gitu.
Kurang lebih gitu sih. Nah, luar biasa. Oke, itu sih pengalaman kayak gila lo ngeblank sampai tapi punya pengalaman itu dengan otodidak terpaksa dengan keadaan bro. Betul. Lu nyari jalan keluar Dan sendiri. dia bisa survive di kondisi Iya. itu. Gue kalau jadi begitu asli, udah gue nyari tepi laut, ambil kopi ngerokok. Gimana ini caranya? Urusannya besok. Tapi beliau luar biasa, salut. Masuk. Dia bisa Masuk jalan punya keluar. pemikiran, memaksa dirinya bisa berpikir dan cari jalan keluar. Iya, itu yang jarang dipunya para pengusaha saat ini sih. Iya, iya. Pusingnya duluan, tapi bukan jalan keluarnya dipikirin. Bukan. Udah ngilang aja dulu. Nah, terus kedua Tum. Menurut Om Benny itu mindset apa sih yang wajib dimiliki nama pengusaha nih biar usahanya tetap jalannya? Mungkin salah satunya itu. Terus kedua cara-caranya seperti apa sih buat survive gitu di bisnis kita ini? Jadi banyak pengusaha nih ceritanya Om yang pengen jalanin usaha tapi dengan modal kenyamanan lah, Iya. dengan privilege, Nggak mau- dengan apa-apa ada lah gitu. Iya, nggak mau susah gitu. Gitu. Dia apa sih tips-tipsnya yang bisa ngejalanin di kondisi Om tuh berusaha dengan minim kemampuan tapi bisa menjalankan Ya, usaha. jadi kalau menurut saya sendiri kalau orang mau jadi pengusaha itu justru kalau semuanya sudah tersedia itu kalau menurut saya dia nggak bisa survive kalau nggak ngikutin sistem yang udah mapan. Misalkan gitu kalau orang warisan dari orang tuanya dan perusahaannya tersebut sudah mapan dalam arti sistem semuanya sudah berjalan. Udah ada. Bisnisnya udah jalan, udah bagus. Nah, ini mungkin bisa enak aja nerusin gitu. Tapi kalau untuk orang yang baru memulai terus tiba-tiba sudah ada ini tusuk dari Masalah-masalah, menurut saya sih nggak bisa jalan itu. Karena kan setiap orang itu harus melalui proses tadi. Betul. Iya, iya. Lu harus di-challenge ngadapin masalah ini, hadapin Iya. masalah ini, hadapin Naik masalah lagi, itu. naik lagi, Terus ya. ketika lu kuat dan mampu, ya kesempatan itu pada saatnya pasti terbuka sih. Betul. Jadi intinya pengalaman itulah ya yang Iya. buat si pengusaha ini kuat lah ya. Iya, dan harus jadi pengusaha itu ya harus apa ya? Harus berani dan bertanggung jawab gitu. Gitu. Harus berani dan bertanggung jawab. Ya termasuk kayak pengalaman saya yang terakhir ini gitu. Ya barang saya di mana-mana ditahan orang. Untuk saya sendiri yang tidak pernah diperlakukan seperti itu, Kaget. emosi juga tuh. Iya. Wow. Tapi saya harus menyadarin, Betul. oke, saya ngerti. Saya punya utang, saya ngerti itu. Jadi ya kita harus bijaksana Betul. dalam menyelesaikan itu. Tapi yang paling penting ya harus berani ngadepin. Iya, itulah Iya. kebanyakan teman kita ya gue juga Doi ini kan salah satu ketua umum lah ya di asosiasi yang gue juga anggotanya men. Oke. Jadi beliau nih gue perhatiin ya kemarin sempet jalan terus lihat prosesnya sampai di titik yang dia bilang bareng gue ditahan. Gue pikir waduh gue bilang nama lu tuh dulu keren loh. Kok sampai segitunya lu digituin orang ya kan? Berarti ada yang salah nih. Ya kan? Ya pas dengar kanan kiri ya emang dianya nggak fokus ternyata. Di bisnis ini tuh intinya harus fokus. Betul nggak sih Ya. Tum? Ya betul sih. Salah satunya itu kan ya. Ya semuanya harus fokus. Nah, di fokusnya ini karena beliau sempat sampai detik ini tuh masih memperjuangin bisnis barunya nih, Troben itu Ya kan. betul. Nah, itu yang gua yakin gua kalau ngejalanin sendiri tuh pecah. Dan dia handle sendiri semua. Gokil. Sampai sekarang tuh masih ngedel. Iya masih. Luar biasa. Itu yang gue bilang, wah nih orang giginya gigi gilaan nih gue bilang. Paling gila nih orang gue bilang kalau dibilang di bisnis ya. Kalau orang mungkin kalau di posisi dia udah ya udahlah. Gue mau nyari yang biasa-biasa aja. Kalau dia ini pasti bisa. Nah, ini orangnya nih, Bro. Iya karena saya gini juga sih saya ke karyawan-karyawan saya yang saya tanamkan ke karyawan saya. Bahwa saya itu dimanapun bekerja itu prinsip saya harus jadi yang terbaik. Betul. Dan saya harus punya pencapaian untuk jadi kebanggaan diri saya gitu. Sama ke semua karyawan juga yang kerja-kerja juga ya saya kasih tahu begitu. Dengan kamu bekerja dan berusaha menjadi yang terbaik, memang kelihatannya itu untung untuk perusahaan, kelihatannya.
Tapi dalam jangka waktu yang lama itu sebenarnya untung untuk diri kita sendiri itu. Betul. Karena itu akan jadi karakter kita sendiri. Setuju gue. Dan pada akhirnya ketika kita dimanapun bekerja, ya kita jadi rahmat untuk tempat itu, bukan Betul. jadi barang sial gitu. Ya karena kita bagus, ya dimanapun tempat kita bekerja, pasti perusahaan itu dapat untung dengan adanya orang ini gitu. Betul. Iya. Kan dia jago jualan, untuk di finance dia jago jagain duit, untuk di operation dia jago ini. Ini orang bagus. Gitu. Iya. Dan pada saatnya nanti dia juga bisa sukses. Gitu. Iya. Jadi nggak ini aja ya. Dari karyawan juga. Nah, ngomong masalah karyawan tuh, gue denger segitunya kah effort di kemarin lo jalanin, makanya sampai barang lo ditahan. Ya jadi biar clear nih, karena Iya. kemarin kan nggak, ya ente jadi artis juga sih kalau kata gue Iya, di betul, kemarin. Tapi sekarang kita tahu nih apa sih masa lalu kemarin tuh, kenapa sih sampai kayak gitu? itu sih jadi kelalaian saya itu satu sih, saya tuh ya mohon maaf bukannya gimana-gimana. Saya tuh terlalu cepat percaya dengan orang, Oke. dan saya tuh terlalu menganggap orang itu baik gitu. Betul. Kadang-kadang saya menganggap terlalu cepat ini orang jujur, ini orang baik. Iya. Seperti itu, dan saya full percaya gitu. Nah masalah yang ini sih yang saya lihat teman-teman yang begitu kena masalah tapi kok nggak bisa berdiri lagi. Karena menurut saya orang yang nggak bisa berdiri lagi itu artinya mungkin kamu baru kebangkrutan yang pertama. Iya. Kalau saya kan sudah kebangkrutan yang kedua. Ketiga. Jadi saya tahu bagaimana saya harus naik gitu. Iya. Nah kalau orang baru usaha dan baru naik, Terus ya jatuh. jatuh dan dia nggak ngerti naik, udah kamu selesai itu. Udah kamu selesai itu. Game over. Kita lihat tuh teman-teman kita yang Iya. gitu. Ya Ah, itu selesai itu. Dia harus mampu dulu naik ini. Turun, ya dia harus mampu naik lagi nih. Ketika dia mampu naik lagi, ya besok-besok ada masalah, ya dia bisa lagi. Iya. Itu Kurang tuh Om, ya. inovasi apa tuh Om? Yang kayak bisa orang lagi drop tiba-tiba harus naik lagi dengan cara apa? Inovasi apa tuh yang bikin drop? dan Sebenarnya saya yang kulit sampai saat nggak pakai inovasi. Pada saat itu saya kaget, pada waktu itu saya ada GM juga, baru ngerekrut GM, manajer ARD juga baru. Terus manajer accounting dan finance itu sudah 5 atau 6 bulan. Ternyata malingnya itu dari pertama kali sebulan pertama itu sudah mulai maling itu. Ini juga Itu satu hal. karyawan itu ya. Manager accounting finance, betul. Jadi ini juga yang jadi pelajaran sih sebenarnya. Ketika kita kadang-kadang kita tuh dikasih pertanda, tapi kadang-kadang kita abai gitu. Jadi saya tuh ada pertanda pada waktu itu, saya ngelihat handphone saya waktu itu kan Samsung butut. Iya. Handphone dia yang Samsung yang flip yang lebih mahal, Woi. baru lagi. Buset. Saya agak begitu sebenarnya, tapi saya abai gitu. Sebenarnya itu pertanda itu. Jadi uang saya dikorupsi kurang lebih sekitar 600-an. Belum lagi yang lain-lain, itu yang dikorupsi yang masuk ke rekeningnya dia aja. Lalu mereka punya makar merencanakan akan buat kargo baru dengan cara ambil semua customer klik logistik, betul sudah diambil, sudah database mereka ada semua. Lalu karyawan-karyawan kita dihancurin. Kan saya nggak ada di situ, Iya, saya diterobin terus. Setiap ketemu orang, lu mau dipecat Pak Beni, lu mau dipecat Pak Beni, lu mau dipecat Pak Beni, lu mau dipecat Pak Beni. Semua isi kepala orang-orang ini benci sama gua. Sampai yang lama-lama tuh. Iya dong, kan Iya. mindset dia udah buruk dengan gua. Oh brengsek nih perusahaan ini kayak gini lah. Jadi dirusak. Pajak gua nggak dibayar. Akhirnya gua kena pajak juga 630-an. Harus bayar. Itu tahun 2021. Itu pemeriksaan. Sebenarnya cuma kena 7 bulan. Kurang lebih kayak gitulah. Pajak nggak dibayar, uang dikorupsi, vendor semuanya nggak dibayar. Bilang klik logistik nggak punya duit, bilang klik logistik nggak punya duit, klik logistik. Coba bayangin berbulan-bulan itu mereka yang tadinya mungkin bagus percaya dengan iya. kita, dibilang begitu klik nggak punya duit, seluruh karyawan juga bilang klik nggak punya duit. Nah di titik itu pas mau lebaran, Iya. tiba-tiba saya datang ke klik, GM saya Pak, ini dijual, ini di listback, listback kenapa? Listback Barang kenapa? banyak lagi. Ini Pak mau bayar, ini kan banyak kita, kenapa?
Enggak Pak, kita gini-gini. Kata Pak Yuski, Bapak suka ngambil duit terus. Iya ngambil duit memang. Tapi ngambil duit saya kan pakai ukuran juga. Ngambil duit yang mana? Lihat dulu, lihat bilang gitu. Akhirnya saya buka, terus kenapa masalahnya sekarang? Masalahnya sekarang kita nggak punya duit, hutang kita sekian, ini sekian, besok mau lebaran, udah mau THR, mau segala macam. Di titik itulah sebenarnya keputusan kita harus tepat gitu dan Iya, harus berani gitu. betul. Harus berani. Harus balik badan gitu. Jadi pada waktu itu sih ya langsung saya buat pengumuman seluruh karyawan THR di hold. Waduh, matang dah tuh. Matang. Resiko saya hadapin, nggak apa-apa. Bilang itu. Kasih tahu bahwa kita lagi begini. Ada sebagian yang tidak menerima segala macam, itu bagian dari resiko lah. Tapi saran saya ke banyak orang gitu, menyelesaikan masalah itu bukan dengan berhutang. Lu harus menyelesaikan masalah hutang ya dengan tangan lu sendiri. Caranya gimana? Ya dapetin untung dari bisnismu gitu. Paham ya? Walaupun dicicil ya. Walaupun itu dengan konsekuensi yang kayak tadi. Dan akhirnya ya itu saya delay, yang penting gajian masih tetap. Hadepin. Iya, vendor ngamuk-ngamuk, ya udah telepon. Iya. Kasih tahu. Iya. Kasih tahu bahwa saya tahu ada utang gini. Tapi komit Nah, sekali lagi ya. itu yang mahal tuh. Sekali lagi, jadi saya itu selalu ngajarin ke tim finance saya, jangan pernah bohongin orang. Maksudnya Betul. begini, ketika ada vendor tagih, misalkan tagih, bilang minggu depan, besok, jangan pernah begitu. Ketika ada vendor yang tagih, sebutkan tanggalmu membayar. Tanggal 20, bilang gitu. Iya. Sebutin tanggal 20. Oh, tim Pak, kalau duitnya belum ada contohnya bagaimana? Ya utang ada 100, terus dia nagih. Ya, terus adanya berapa? Adanya 20. Bayar 20. Iya. Yang penting pas tanggal 20. Iya. Oh, oke. Bayar lagi. Nanti nagih lagi besok, ya jadwalin lagi minggu depan tanggal sekian. Berapanya lihat nanti duitnya. Ya, yang penting kita nggak lari ya. Kita Dan hadapin tanggal ya. itu tetap harus bayar. Iya. Iya. Walaupun Dan nggak boleh berapapun utang. ya. Dan alhamdulillah beres semuanya. Alhamdulillah. Leasing saya udah beres semua, teman-teman sudah nggak ada lagi nahan barang saya, walaupun utang masih ya. Iya. Karena kan kondisi lagi Iya, gini juga. tetap, iya. Tapi ya alhamdulillah semuanya terhandle dengan benar. Dan ada yang makar akhirnya buat kargo sendiri sana ngejelek-jelekin kita, bilang kargo Seleksi alam itu. Iya, iya. Nah, gitu juga bro. Yang gue juga kayak gitu men. Gue juga kan pengusaha. Biar jelek-jelek gini kan. Jadi gue kalau ada masalah berat banget ya kan. Gue tuh selalu nyimpen foto booking di handphone Tum. Iya. Jadi kalau gue ada masalah yang berat banget, terus gue ngeliat handphone gue dong. Wah, ini masalah ringan, ini yang paling berat gue. Jadi gitu. Jadi masalah gue lebih berat daripada yang di luar. Itu solusi alternatif tuh. Itu salah satu solusi sebenarnya. Tapi jangan lu ikutin ya. Jadi kuncinya tuh tadi teman-teman, kalau buat bertahan sebetulnya lu bisa konsisten dalam beretikat dan niat baik ya. Betul. Iya. Hadepin. Dan Yang penting juga lu hadepin. berani menghadapi itu dan selesaikan dengan secara baik-baik. Iya, Intinya betul. komitmen dan niat baik itu tetap pasti akan dibalasnya dengan kebaikan juga. Karena kita bisnismen ya kan, Betul. pasti ada utang. Yes. Iya. Tapi tergantung si penghutang ini yang ngadepin ke teman-teman atau rekan vendor lah. Iya. Gue pasti bayar kok, emang lagi posisinya kayak gini kan. Tapi ya ada yang seperti itu, ada yang juga yang tadi dia bilang udah jatuh, udah ngilang, kayak nggak punya dosa gitu. Iya. Nah, itu. Padahal kalau boleh dibilang, lu ngomong aja keadaan lu sekarang ya kan. Yes. Gue lagi kayak gini-gini, tolong bantu gue. Nah. Jangan udah jatuh, ngilang. Iya. Malah mutus rezeki kalau kata Iya, gue. betul, Betul nggak tuh, betul, men? betul. Kalau udah mutus rezeki kan Kalau nggak bisa ngilang usaha. itu bukan mutus rezeki, dia nggak bisa jadi pengusaha, nggak bisa, karena dia balik lagi ke usaha yang lain pun, ketika Ketemu. dia ketemu akan di Circle yang itu. nggak harus ketemu circle, dia sukses sekalipun, pasti kan akan ketemu masalah. Betul. Oh, balik karma gitu ya. Iya, gini, orang itu harus melewatin siklus ini nih, Betul. siklus ujiannya dia. Oke, ini orang ternyata di sini nggak bisa lewat, turun dia, lari dia, mulai lagi di tempat yang baru, dia naik, sama dia harus lewatin ini dulu nih, Pasti itu ya. pasti ketemu lagi dan dia jatuh lagi, dan dia nggak bisa ini, ya udah nggak bisa jadi pengusaha. Karena dengan watak dia tidak mau melewati Ya siklus betul. tersebut ya. Ya harusnya ya hadapin Betul. dan
dan benar-benar fight buat selesaikan itu gitu. Buat selesaikan itu. Jadi nggak bisa bayar utang dengan utang lah, harus dari tangannya sendiri. Iya. Terus Tom, gue jujur ya sampai detik ini gue tuh lagi mikirin konsep lo. Jujur dia ini salah satu pendiri organisasi Ikatan Pengusaha Kargo Nusantara. Yang kalau kata gue itu keren banget karena di dalamnya owner semua bro. Gua salah satu anggota yang dulu bukan apa-apa, gara-gara ya ikut organisasi itu, gue nggak bingung kalau masalah handling di daerah karena emang di dalamnya owner semua. Jadi perusahaan A ownernya ngikut di PCN, perusahaan B ownernya ikut di perusahaan IPCN. Jadi gue nggak bingung deh kalau nyari handling atau nggak takut lagi karena lu tahu sendiri kargo men. Sendiri aja penting handphone bisa edit jadi logo perusahaan, udah jadi pengusaha ya kan. Kita ngirim ngilang dia. Nah, konsep lu sendiri tuh kemarin seperti apa sih tuh bangun PCN ini? Konsep kan sebenarnya pengen, karena ini sih saya lihat itu apa ya, mungkin gen pengusaha untuk masyarakat Indonesia, terutama suku Nusantara ini lah, kan kebanyakan orang kerja. Betul. Gennya bukan pengusaha. Bapak lu kan bukan pengusaha. Bukan. Bapak gue juga bukan pengusaha. Bukan. Jadi memang bawah sadar kita tuh kan kerja. Betul. Jadi gue lihat setelah gue berbisnis ini, kenapa banyak pengusaha kita itu kok kecil-kecil doang ya, calo-calo doang. Punya duit dikit, happy. Udah happy. Dia nggak fight pengen lebih gede gitu. Dia nggak fight pengen lebih gede. Gue berangkat dari situ sih. Berangkat dari situ. Ini kenapa nih kargo-kargo ini kok kecil-kecil dan masing-masing semua. Kenapa nggak kita saling support untuk saling membesarkan dan menguntungkan. Dan akhirnya ketemulah konsep itu tadi. Paksa itu teman pakai vendor ini. Dan vendor ini paksa harganya turun. Tapi jamin bahwa load kirimanmu akan besar, banyak. Karena semua akan dikirim ke kamu. Saya untung dapat price yang bagus. Kamu pun untung muatanmu full. Betul, kan kuota. Begitu konsepnya. Dan setelah berjalan itu kan berjalan baik. Berjalan baik. Cuman ternyata pas setelah berjalan di periode yang kedua, kenapa orang-orang ini sudah nggak bisa kompak, susah kompaknya. Tapi udah pada maju tuh ya. Karena udah gede-gede. Udah gede-gede nih. Jadi kebutuhannya lain lah. Iya, betul. Kalau waktu awal-awal pertama saya pikir asbak. Saya pikir waktu di awal-awal itu kebutuhannya semua di awal itu kan kebutuhan kita sama semua. Kita pengen dapat vendor harga bagus dan terpercaya, barang gua aman. Rutin lagi. Rutin. Kebutuhan kita semuanya sama. Betul. Ini bisa dikompakin. Ternyata pas sudah berjalan di periode kedua kan ada yang gede-gede, ada yang masih kecil. Kebutuhannya berbeda. Betul. Nah itu menyatuinya agak susah lagi. Kompleks sih kalau kemarin sih gue pikir kan karena vendor sendiri dan pengusaha sendiri ya, khususnya anggota IPCN sendiri tuh kemarin gue lihat udah berjalan dengan vendor yang lama misalkan, dia bergabung terus disuruh pakai vendor ini. Toh juga harganya oke sama, tapi servisnya yang berbeda tuh kemarin tuh. Itu manajemen vendornya sih yang kurang jalan sebenarnya. Tapi pada waktu kita kecil-kecil dulu di awal itu semua bisa dipaksa. Betul. Ya lu korbanin lah. Ibaratnya bukan korbanin sih. Lu mau dapat kenyamanan ini, ya lu bayar dengan cara ini. Iya. Lu tinggalkan orang ini atau orang itu suruh masuk ke IPCN. Betul. Biar jadiin vendor. Lu. Kan itu konsep awalnya dan awal-awal itu berjalan itu. Cuman pas sudah tumbuh pada besar-besar, kayak agak lain ya. Gue liatnya begitu. Oh ya sudahlah di samping. Gue masih sama yang dulu tuh. Sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Sebenarnya kan tujuan akhirnya itu adalah aplikasi. Betul. Tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya. Kenapa gue fight total itu di PCN itu gini. Oh itu lahir Retroband makanya. Iya. Sebenarnya tujuan akhirnya tuh Retroband itu. Tujuan ini sebenarnya aplikasi ini dimiliki oleh pengusaha semua. Betul. Pengusaha se-Nusantara. Ini aplikasi semua kita yang punya. Sebenarnya tujuannya itu. Karena pola kerjasamanya sendiri sudah dibentuk dari awal itu. Kan saling bekerja sama. Betul. Kan tujuannya itu sebenarnya. Maksudnya gini. Ending terakhirnya kita punya aplikasi ini yang dimiliki oleh ratusan pengusaha. Anggota IPCN. Dulu rencananya begitu. Tapi sebelum mewujudkan itu, saya pikir nggak mungkin
punya aplikasi kalau teman-teman kargonya kecil-kecil atau nggak punya uang. Betul. Jadi untuk bisa merealisasikan ini, saya berkepentingan teman-teman maju dan besar dulu nih. Oh iya. Harus besar-besar nih orang. Karena kalau sudah besar-besar, saya pikir duit 200-300, alah cincai aja lah. Iya. Saya pikirnya gitu kan. Tapi ternyata gede doang, pas itu tetap nggak mau. Waduh, repot nih buat saya nih. Repot. Nah, jadi itulah saya mikir, ini nggak bener nih. Ini nggak bener nih. Nah, Oh, ya sudahlah. jadi bentuknya Troben itu sebenarnya pengen ngebantu teman-teman ya, yang kecil-kecil biar jadi besar. Enggak, bukan Enggak, gitu, gitu. bukan gitu. Cara menguasain kargo dan logistik di Indonesia, kita harus punya aplikasi. Betul. Itu dulu tuh. Oke. Kita harus punya aplikasi. Dan aplikasi ini bisa diwujudkan kalau dimiliki oleh orang yang sangat berduit. Betul. Oke, orang yang sangat berduit di kargo kan susah juga. Kalaupun saya misal seberapa kuat kalau saya sendirian. Tapi kalau didukung, kalau dimiliki oleh 200 orang, kalau satu orang buang aja misalkan 200-300, Iya. udah berapa duit itu? Iya. Jadi bisa gitu mewujudkan ini. Jadi makanya gue bilang untuk mewujudkan ini, karena ini nantinya harus akan dimiliki oleh banyak orang, dan orang ini supaya nggak ngitung-ngitung uangnya, ini orang harus kaya dulu nih. Kayak lu kan cincai aja itu. Coba kalau lu nggak punya duit, lu pasti udah neror gua, balikin aja duit gua, ya kan? Jadi sebenarnya gua tuh happy kalau temen gua itu maju, berkembang dan besar. Justru gua sangat aneh kalau ngelihat teman besar itu lu nggak suka tuh, aneh menurut gue. Jadi ketika teman ini besar semua, harapan gua ya dia bisa di aplikasi ini, dan aplikasi ini sendiri dimiliki oleh rame-rame. Ini ngutang berapa aja, ini mungkin tutup mata. Iya. Cuma 100 doang, udah nanti aja, udah biarin aja. Perusahaan gue juga kan. Nah itu, pengennya begitu tuh. Dan kalau nggak salah waktu itu lu pengen semua teman-teman tuh ambil jalur spesialis ya. Iya. Karena jalur spesialis itu yang bakalan Memperkuat usaha lu bertahan nih. Ya kan? Karena sekarang kargo tuh bisa dikirim. Lu buka kargo nih. Lu mau kirim ke Ternate bisa. Tapi lu ngelempar lagi. Bukan lu di spesialis. Tapi kalau lu spesialis pelakunya, ya lu dapat kiriman ke Pontianak kayak kita nih, kayak gua ya kan. Ya udah gue jalan sendiri ke Pontianak, ya kan. Yang kayak gitu-gitu sih yang harusnya teman-teman kargo nih punya skill di situ. Makanya gue beberapa kali ngobrol sama beliau. Gue bisa kok ke tujuan A dengan harga sekian, gue bisa banget. Kenapa? Ya gue bangun di sana, gue ngedor sendiri, di sini gue pakein kontainer. Makanya gue harganya bisa murah, betul nggak tuh ya? Iya. Waktu itu, tapi loot gue dapat, loot gue gede. Iya, satu kontainer hitungan kilo pak, ya kan? Lu tetap di sana juga margin. Tapi kalau dijalanin yang benar ya, nggak ya itu tadi kayak dikit happy jatuh. Iya, kayak dikit jatuh dan dia nggak bisa bangkit lagi. Menurut gua, lu nggak bisa. Betul, bukan entrepreneur ya, bukan pengusaha ya. Dan nggak semua orang juga harus jadi pengusaha juga. Betul, ntar nggak siapa yang kerja ya kan? Iya, dan emang nggak bisa dipaksain juga. Ujung-ujungnya jadi pekerja lagi. Oke, nah ini gue yang paling gue suka nih di sini nih, Tum. Kasih kisi-kisi buat calon pengusaha atau si pengusaha sendiri yang sekarang berjalan nih. Iya. Apa sih teksnya apa? Tips. Nilai-nilai tips atau nilai-nilai yang harus dihindari. Mulai dari manajemen kah, rekrutan karyawan kah, atau dari sisi vendor sendiri. Kan banyak tuh vendor yang sekali dua kali ngirim, besokannya si customer ngirim langsung ke dia. Iya. Kan ada juga yang kayak gitu. Iya. Nah kayak gitu-gitu. Terus terakhir biar survive lah di bidang bisnis kita ini. Ya Jadi terlalu luas sih ya kalau mau saya deskripsikan dalam kata-kata, kan terlalu luas. Betul. Dan bisnis divisinya banyak, tantangannya juga setiap divisi beda-beda gitu. Tapi yang paling penting sih dalam berbisnis itu yang harus dijaga betul itu adalah nama baik dan integritas. Di bisnis kita nih. Bisnis apapun. Oke, nama baik dan integritas kita gitu. Seanu-anunya gua, karena integritas gua masih baik gitu. Gua nelpon orang masih siap.
Iya. Itu yang harus dijaga, itu harta yang paling besar yang kita Bukan punya. duit ya? Bukan. Bukan, oke. Integritas dan nama baik. Oke. Ya, orang percaya dengan kita dan kita harus jaga betul. Karena ketika lu banyak uang tapi lu integritas nama baik lu nggak ada, Jelek. siapa Iya. yang akan kerjasama dengan lu? Bisnis lu nggak jalan. Betul. Lu nggak bisa itu. Tapi separah apapun kondisi lu, ketika nama baik lu masih terjaga, integritas lu baik di mata banyak teman-teman, teman-teman masih sangat welcome untuk bantu kita. Gila. Oke, berarti itu kawan-kawan, integritas dan nama baik adalah harta paling mahal untuk lo berusaha. Iya. Daripada Betul. modal ya. Daripada Betul. modal sama armada tuh nggak Modal penting. bisa datang sendiri. Iya. Iya. Tuh. Modal tuh. Oh, lu. Jadi Luar biasa. intinya lu nggak usah takut kalau lu bukan anak orang kaya. Iya. Lu nggak usah takut kalau lu nggak punya modal di bidang ini, khususnya di bidang logistik ya, yang gua jalanin. Intinya lu harus jaga integritas sama Nama baik. nama baik. Sebagus-bagusnya lu kalau sekaya-kayaan lu kalau nama baik lu jelek, bener? Gak kepake. Iya, betul. Iya, lu kirim bayar dulu lu. Iya. Karena lu jelek nama lu ya kan. betul. Tapi kalau lu baik ya kan. Yaudah Tom ya kan. Aman, Yaudah, Tom. aman. Iya. Lu penting gua antar dulu, gua bantu lu deh sampai di mana ya kan. Ya, Iya, gitu. Betul, betul. Itu intinya tuh, Bro. Nah, buat anak muda Om, khususnya yang mau mulai usaha, apa Iya. sih Om? Tips sederhana aja tapi kena buat nih anak-anak muda yang akan mau memulai usaha dan tanpa tadi ya kenyamanan dan lain-lain. Simpel aja dari lo Om. Tipsnya apa sih buat anak muda yang mau mulai? Iya. Untuk anak muda ya. Memulai usaha itu kan nggak perlu modal. Betul. Memulai ya. Yang perlu modal itu misalkan saya pengen punya restoran bakso. Oke. Itu baru pakai modal. Ya. Tapi kalau kita bilang saya pengen punya usaha bakso, itu nggak pakai modal. Nah. Pengen punya usaha ya. Bedanya apa tuh? Standar aja misalkan ini. Kan kita harus kreatif juga jadi orang. Kalau Betul. orang yang nggak punya modal, nggak punya apapun, kan dia punya otak doang. Iya. Iya kan, punya otak. Masing-masing Ya, punya otak tuh. kamu pakai itu. Otak lu bacot. Ya itu pakai itu. Paham ya? Jadi salah satu contohnya sederhana doang. Misalkan dia kenal dengan salah satu tukang bakso, baksonya enak segala macam. Kan dia bisa juga foto-fotoin baksonya tuh orang itu. Oh iya. Ngecap situ, beli cuman ini, bilang di bakso saya enak segala macam, padahal baksonya dia. iya. Ketika ada pesanan catering segala macam, ya belinya di dia dulu. Iya. Gak perlu modal tuh. Enggak perlu modal. Bacot doang. Baca doang. Nanti ada untung, pelan-pelan nanti akan jadi pengusaha besar. Iya, kerjasama Luar tukang biasa. baksonya deh. Betul. Iya, enggak. Lu pindah ke ruko mau nggak? Ya, kurang lebih begitu. Iya. Nah, Betul. berarti kuncinya adalah kreativitas otak lu digunain buat para kawan-kawan generasi bacot. muda Plus bacot. Kalau otak lu nggak digunain, taruh aja di taman puring. Iya. Otak lu nggak kepake berarti masih fresh. Sebenarnya orang yang tidak berpendidikan, orang yang nggak punya, Hah? itu kesempatan jadi bosnya lebih besar Betul. dibandingkan orang yang Pelajar. berpendidikan Betul. dan uangnya banyak. Mm-mm. Orang yang berpendidikan tinggi, mana mau merintis usaha? Nggak. Dia maunya kerja. Iya. Udah langsung jadi ini, jadi itu. Iya. Gaji sekian ya kan. Nah, betul. Orang yang nggak punya kerja, aduh gajinya cuma sekian. Iya. Tapi dia punya pilihan jadi bos sebenarnya. Betul. Ya Karena fight dia jadi bos harus jadi fight. tertekan di hidupnya. Iya betul. Lu harus mikirin token bunyi itu men. Iya. Pas abis. Saya kan dulu awalnya begitu. Saya kan cuma lulusan STM. Wih. Saya kalau ngelamar kerja paling-paling saya jadi OB doang. Atau jadi apa doang? Pasti itu. Iya. Pasti Sekarang. itu. Kalau kayak gitu saya terusin, anak keturunan saya jadi apa? Betul. Bapak saya masih enak, ada warisan sedikit. Saya warisan apa gitu? Bapak saya beliin motor aja enggak ke saya? Wih. Enggak, saya orangnya enggak pernah pacaran dan enggak pernah dibeliin motor juga. Iya. Paham ya? Dia Jadi langsung saya ya. mikirnya begitu. Kalau saya enggak merubah jalan saya, Siapa lagi? yaitu rantai kemiskinan ke belakang itu lebih parah lagi di bawah saya. Saya fight itu. Fightnya gimana? Ya saya harus jadi entrepreneur. Saya harus jadi entrepreneur. Ya itulah saya memulai entrepreneur dari kecil-kecilan. Dan akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Mau dan berkreativitas ya, itulah. gunain otak bro. Ya. Satu aja tapi otaknya, kalau dua pakai bumbu kacang enak. Ya. Oh, iya. Kayak lu, beda ya. Ya, beda. Mandiri. Kayak gitu sih. Oke.
Lanjut. Thank you banyak Om, tips-tipsnya sama-sama. dan lain-lain. Gue pengen banget ngobrol-ngobrol lagi di luar kita podcast Om. Kayaknya Ya. banyak sharing-sharing yang ketahan nih. ilmunya tinggi dia nih. ketahan banget nih. Dari kayak mau cerita panjang banget tapi kita kepentok durasi nih. Iya. Gimana nih? Nah, jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe link kita. Yang pastinya pasti akan selalu ada tamu-tamu yang seru dan sangat baik dan bagi ilmu buat kita semua menjadi pengusaha ya bro. Betul. Iya. Ya, tetap stay tune di acara kita yaitu di Ngebom, ngobrol enak bareng Bareng Om.